Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan untuk belajar kita selanjutnya di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang tips atau strategi tentang bagaimana cara mengerjakan TOEFL khususnya di bagian listening. Makanya di sini saya kasih judul latihan TOEFL listening ITP bagian pertama. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam TOEFL itu nanti di bagian pertama ya, di bagian pertama di situ adalah tentang listening. Nah, listening di situ di listening nanti di situ ada 3 bagian. Yakni adalah part 1, part A, part B, sama part C. Jadi ada 3 bagian, part A, part B, part C. Part A ini adalah short conversation, percakapan pendek antara 2 orang dan langsung ditanya oleh narator. Nah, soalnya ada 30 soal. Yang part B ini adalah long conversation. Long conversation di sini ada 8 soal. Dan terakhir part C di sini adalah talk atau lecturing. Itu ada 12 soal. Nah, 12 soal. Jadi dalam listening di situ ada 50 soal. Nah, jika kebetulan Anda terlambat, biasanya ketinggalan listening. Dan ketika ketinggalan listening, saya harap Anda tidak membiarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Maka tetap isi meskipun belum tentu itu benar. Kenapa? Kalau Anda tidak isi, maka 100% itu salah. Tapi kalau Anda isi, ini ada pilihan ganda A, B, C, D, minimal Anda dapat 25%. Jadi 25% benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi 25% bisa jadi benar. Makanya jika Anda terlambat atau tidak bisa mengerjakan tidak bisa mengerjakan soal listening, tetap isi. Semuanya harus diisi. Jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang perhatikan who dan what di kalimat pasif. Ini who dan what di kalimat pasif. Nah, di sini Anda harus clear. Bentuk kalimat aktif sama bentuk kalimat pasif. Contoh di situ, Rudy reads the book. Nah, ini adalah bentuk kalimat aktif ya. Ini bentuk aktif. Rudy reads the book. Rudy membaca buku. Kalau dipasifkan berarti the book is read by Rudy. Nah, ini Anda harus tahu who dan what. Siapa melakukan apa. Kalau dalam kalimat aktif, subjeknya melakukan aktivitas, dan dalam kalimat pasif, subjeknya dikenai aktivitas. Nah, Anda harus tahu ini. Nah, kenapa harus mengetahui soal ini? Biasanya di TOEFL itu ada pola yang disebut dengan pola restatement. Oke, restatement atau membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda. Biasanya dalam TOEFL itu nanti jika respons speaker kedua adalah bentuk kalimat pasif, lah jawabannya atau restatementnya di pilihan gandanya cari yang menggunakan kalimat aktif. Nah, contoh di sini, Rudy reads the book. Rudy membaca buku. Ini sama dengan buku dibaca oleh Rudy. Nah, ini adalah restatement, membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud yang sama antara aktif sama pasif. Oke, sekarang kita langsung bahas latihan soal nomor 1 ya. Do you know where the file folders are? Apakah kamu tahu di mana berkas-berkas itu berada? Woman merespon, sorry, I don't.
They are moved and now I don't know where they are. Oke, woman merespon, maaf, saya tidak mengetahuinya. Mereka ini kembali ke folders, file folders ya. File folders tersebut dipindahkan dan sekarang saya tidak tahu di mana file tersebut berada. Artinya perempuan di sini tidak mengetahui di mana file foldersnya itu berada. Karena seseorang ada yang where they are, di mana berarti ada seseorang yang memindahnya. Narator menanyakan, what does the woman imply about the folders? Oke, apa yang dimaksud oleh perempuan tentang folder tersebut? Bahwasanya di sini perempuan itu tidak mengetahui di mana, tidak mengetahui file folder itu dipindahkan, dan perempuan tersebut tidak mengetahui di mana file folder tersebut berada. Oke, jawaban yang A. She is sorry, she moved them. Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini maksudnya perempuan tersebut tidak mengetahui di mana, karena file foldersnya sudah dipindahkan dan sekarang dia tidak mengetahui di mana filenya tersebut berada ya. Terus she really knows where they are, ini juga salah. Itu kenapa? Karena dia tidak mengetahui, tapi pilihan gandanya dia benar-benar mengetahui, berarti salah. They haven't been moved. They haven't been moved. Filenya tidak berpindah. Wah, ini juga salah. Kenapa? Karena dia tidak berada di sana. Berarti jawabannya yang D yang terakhir. Someone else moved them. Seseorang memindahkan file folder tersebut. Jawabannya adalah yang B. Perhatikan pola di sini ya. Perhatikan pola di sini. Lah, di sini sorry I don't, berarti dia tidak mengetahui. They are moved. Lah, di sini they are moved. Ini ada be plus verb 3. Be plus verb 3 ini adalah bentuk kalimat pasif. Bentuk kalimat apa? Bentuk kalimat pasif. They are moved. Jadi file foldersnya itu dipindahkan. And now, dan sekarang saya tidak mengetahui di mana file folder tersebut berada. Berarti dia tidak mengetahui ya, perempuan tidak mengetahui. Kenapa? Karena seseorang sudah memindahkan file folder tersebut. Lah, di sini ini adalah bentuk kalimat pasif. Lah, ketika bentuk kalimat pasif ini biasanya restatementnya itu adalah bentuk kalimat aktif. Biasanya seperti itu polanya. Maka dari itu Anda harus banyak mengetahui pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dan pola-pola tersebut sebenarnya sudah saya tulis di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Dan materi ini adalah salah satu materi dari 100 video yang ada dalam buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Anda bisa pelajari ini. Dan sebenarnya sebelum Anda mengetahui pola-pola yang ada di listening, Anda tidak bisa melepaskan tentang materi tentang structure. Nah, structure. Anda tidak mengetahui kalau ini adalah bentuk kalimat pasif jika Anda tidak belajar di structure. Makanya saran saya sebelum Anda belajar di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini, saran saya Anda harus belajar dulu dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini dulu. Jadi langkah pertamanya Anda belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini, tonton videonya, latihannya dikerjakan, setelah itu tonton pembahasannya. Setelah itu nanti kalau sudah khatam buku hijau ini, baru Anda belajar Listening TOEFL dari Nol. Nah, itu. Kenapa? Karena di situ Anda harus menguasai seluruh materi dalam bahasa Inggris, baru nanti belajar tentang strategi-strategi yang ada dalam listening. Oke, kemudian soal yang nomor 2. Man, percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, has the lawyer received the letter yet? Apakah pengacara menerima suratnya? Woman merespon, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Berarti bahwasanya suratnya sudah dikirimkan. Nah, di sini ada
bentuk kalimat be plus verb 3 ini adalah bentuk kalimat pasif. Suratnya sudah dikirimkan kepada kantor pengacara oleh kurir baru tadi pagi. What does the woman mean? Berarti suratnya sudah dikirim oleh lawyer. Suratnya sudah dikirim oleh siapa? Oleh kurir. Kemana? Ke kantor pengacara. Berarti kalau di sini adalah bentuk kalimat pasif, nanti cari pilihan ganda yang bentuk kalimatnya aktif. Berarti kurir sudah mengirimkan surat ke kantor pengacara. Nah, caranya seperti itu. Jawaban yang A. The lawyer delivered the letter this morning. Lah, ini jelas salah. Kenapa? Anda dikecoh nih. Anda dikecoh di sini. Bahwasanya apa? Yang mengirim surat itu siapa? Ternyata di sini adalah pengacaranya. Yang mengirim surat bukan pengacaranya, kawan. Yang ngirim surat adalah kurir yang dikirimkan kepada kantor pengacara. Bukan lawyernya yang ngirim surat ya. Ini Anda harus jeli di sini. Lawyer delivered the letter this morning. Jadi pengacara mengirim surat pagi ini. Nah, ini salah. The courier has already made the delivery. Lah, berarti di sini kurir sudah membuat sebuah pengiriman. Ah, ini berarti yang benar yang B. Berarti di sini kurir sudah melakukan pengiriman. Berarti suratnya sudah dikirim oleh kurir ke kantor pengacara di sini. Yang C, the letter to the courier has already been received. Jadi ini salah itu. Yang menerima bukan kurir, tapi yang menerima adalah pengacaranya atau salah satu staf di kantor pengacara. The lawyer's office does not have the letter. Kantornya pengacara tidak memiliki surat. Ini juga salah. Jadi di sini Anda harus tahu polanya, bahwasanya polanya di sini jika ini adalah bentuk kalimat pasif, maka restatementnya adalah bentuk kalimat aktif di sini. Jadi di sini the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Berarti di sini adalah bentuk kalimat pasif, bahwasanya suratnya sudah dikirim ke kantor pengacara oleh kurir tadi pagi ini. Nah, berarti ini bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat aktif, restatementnya biasanya adalah bentuk kalimat aktif. Berarti kurir sudah melakukan sebuah pengiriman. Jadi kurirnya wis ngirimkan itu ke kantor pengacara. Jawabannya yang benar adalah yang B. Kemudian soal nomor 3, percakapan antara dua orang, man sama woman ya. Di sini man mengatakan, how serious was the accident? Seberapa serius kecelakaan tersebut? Woman merespon, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Ya, di sini baik pengendara sepeda motor was taken, telah diantar. Was taken ini adalah B plus verb 3. Nah, telah diantar ke rumah sakit oleh sebuah ambulan. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif, di sini subjeknya. Jadi pengendara sepeda motor sudah diantar ke rumah sakit dalam sebuah ambulan. Berarti ambulan sudah mengirim atau mengantarkan pengendara sepeda motor ke rumah sakit. Oke, jawaban yang A. Narator menanyakan, what does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? Maksud dari perempuan itu intinya adalah pengendara sepeda motor itu sudah diantar atau dibawa ke rumah sakit dalam sebuah ambulan. Jawaban yang A. The rider took the route to hospital. Ini salah. Karena apa? Di sini pengendara sepeda motor mengantar to the route to hospital. Salah ini. Ambulance took the rider to the hospital. Nah, di sini sebuah ambulan mengantar pengendara ke rumah sakit. Nah, ini jawabannya
yang B. Jadi ambulan telah mengantar pengendara sepeda motor tersebut ke rumah sakit. Nah, ini bentuk kalimat apa? Aktif. Kemudian soal yang C ya, pilihan ganda yang C. The ambulance left the hospital with the rider. Jadi ambulan itu meninggalkan rumah sakit dengan sepeda motor, dengan pengendara sepeda motor. Ini juga salah. The motorcyclist followed the ambulance to the hospital. Nah, pengendara sepeda motor mengikuti ambulan ke rumah sakit, ini juga salah. Yang perlu teman-teman catat di sini adalah bahwasanya biasanya ini nanti Anda harus tahu pola-polanya. Anda harus tahu pola-polanya. Jika nanti respon speaker kedua di situ adalah bentuk kalimat aktif, biasanya pilihan gandanya kalau ini adalah aktif, maka di situ adalah restatementnya adalah bentuk kalimat pasif. Tapi sebaliknya, kalau di sini adalah bentuk kalimat pasif, maka pilihan gandanya pilih yang aktif. Ini polanya ya. Dalam TOEFL itu ada polanya. Nah, maka dari itu pola-pola tersebut itu sudah saya tulis di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Ini akan mengajarkan kepada Anda tentang tips dan triks latihan pembahasannya. Nah, di sini ini saya pertamanya menjelaskan latihannya dulu. Menjelaskan materinya dulu. Nah, ini menarik kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Nah, di sini saya menjelaskan materinya dulu. Ada tips-tipsnya. Kemudian setelah saya menjelaskan, kemudian di situ kemudian ada latihannya. Nah, di sini adalah latihannya. Latihannya sudah ada audionya. Setelah Anda mengerjakan audionya, di sini juga sudah ada skripnya. Kemudian Anda tonton pembahasannya. Jadi di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini sudah lengkap. Ada materinya, kemudian ada latihan soalnya, ada pembahasan soalnya, ada skripnya, terus ada apanya? Ada kunci jawabannya. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan pola-pola yang ada dalam listening. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.